Halo Sobat Studible semua, kembali lagi di channel YouTube Studible, channel yang akan membahas banyak hal tentang beasiswa dan CPNS tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas materi yang berkaitan dengan sosial budaya, salah satu materi dalam subtes karakteristik pribadi dalam seleksi SKD CPNS baik di tahun 2023, 2021, dan pada tahun 2024 ini di kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Menpan RB, materi berkaitan dengan sosial budaya ini muncul kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa sih dan apa yang dimaksud sosial budaya itu, kenapa penting untuk diujikan, dan apa ciri-ciri soalnya. Nah, kalau kita memahami bahwa Indonesia sebagai negara yang beragam baik suku, agama, ras, dan budaya, tentu di setiap daerahnya memiliki kebudayaan tersendiri yang unik dan berbeda dengan daerah yang lain. Hal ini membuat tiap daerah mempunyai aturan dan kebiasaan yang tidak sama atau bahkan bertentangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tentu sebagai aparatur sipil negara atau ASN, ia harus mampu beradaptasi karena ia akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, tentu kemampuan untuk beradaptasi dan menempatkan diri dengan baik dimanapun wilayah ia ditempatkan menjadi hal yang sangat fundamental yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Kemampuan untuk beradaptasi tentu mutlak dibutuhkan agar tidak menimbulkan masalah dan konflik di tempat penugasan. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya ciri-ciri soal ini. Nah, ciri soal sosial budaya, pertama tentu di situ termuat yang namanya kepedulian sosial. Kita dituntut untuk mampu melihat situasi dan kondisi sosial dan kita menaruh empati terhadap kondisi yang terjadi di dalam masyarakat atau di lingkungan tempat kita bertugas, di mana kemampuan untuk beradaptasi dan hidup dalam lingkungan yang beraneka ragam dengan menghormati adat istiadat di wilayah setempat, mampu membina hubungan baik dengan rekan dan lingkungan sekitar, menerima perubahan sebagai sebuah tantangan, tentu hal itu menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial dan empati terhadap lingkungan. Nah, ini adalah ciri soal sosial budaya. Jadi dia berkaitan dengan interaksi sosial, interaksi terhadap lingkungan, dan kita harus mampu sebagai seorang ASN harus mampu untuk menunjukkan kepekaan sosial. Misal ada sesuatu atau bencana yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan tempat kita bertugas, apa ya langkah yang seharusnya kita lakukan ketika menghadapi situasi seperti itu. Nah, itu adalah ciri soal sosial budaya. Jadi dia lebih menekankan kepada interaksi sosial, kepedulian sosial, atau kepedulian terhadap lingkungan. Nah, kemudian kita lanjut bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang ASN. Yang pertama tentu harus mampu beradaptasi dan hidup dalam lingkungan kebinekaan atau yang beraneka ragam dengan menghormati adat istiadat di wilayah setempat. Kemudian harus mampu membina hubungan baik dengan rekan dan lingkungan sekitar, kemudian menerima perubahan sebagai sebuah tantangan. Jadi dia harus terbuka terhadap perubahan, terbuka terhadap lingkungan yang baru, karena sewaktu-waktu dia akan mendapat penugasan ke wilayah tertentu misalnya, atau dia dimutasi. Nah, makanya seorang ASN itu harus dia menerima perubahan atau dia memiliki sikap yang terbuka. Dan tentu harus memiliki sikap toleransi dengan perbedaan yang ada. Kemudian tenang dalam menghadapi permasalahan dan perubahan di lingkungan kerja. Nah, apa sih tips triknya? Nah, tips triknya untuk menjawab soal sosial budaya adalah pilih jawaban yang paling menunjukkan kemampuan Anda atau kemampuan teman-teman semua dalam beradaptasi, dalam toleransi, tenggang rasa, serta kepedulian kepada lingkungan sosial budaya yang mungkin bertolak belakang dengan lingkungan yang biasa ditemui. Jadi betul-betul tunjukkan kalau kalian semua ini memiliki sikap yang empati, sikap toleransi terhadap keberagaman sosial. Nah, itu adalah tipsnya untuk memilih jawaban poin maksimal di soal TKP khususnya yang berkaitan dengan sosial budaya. Kita lanjut, bagaimana contoh soalnya? Nah, kita lihat di sini ada beberapa contoh soal yang kita sediakan untuk melatih teman-teman dalam melihat oh bagaimana sih sebenarnya gambaran contoh soal atau soal-soal yang berkaitan dengan sosial budaya. Nah, kita lihat di sini menyatakan soalnya saya merupakan pendatang di lingkungan rumah baru. Sebagai wujud rasa syukur, saya mengadakan perayaan syukuran di rumah nanti malam dengan mengundang saudara, kerabat dekat, dan juga tetangga-tetangga dekat rumah. Acara ini sudah dipersiapkan semuanya sejak siang tadi. Tiba-tiba datang seorang tetangga sampai rumah saya memberitahukan bahwa pada malam nanti akan ada pengajian rutin yang dilaksanakan di rumahnya. Yang saya lakukan adalah, nah, jadi
Soalnya di sini kalian diminta untuk memilih apakah kalian akan tetap melaksanakan syukuran atau kalian mengikuti pengajian rutin karena kebetulan kalian baru di wilayah tersebut. Nah, apakah pilihan yang A, kalian akan mengabaikan apa yang disampaikan tetangga dan tetap melaksanakan acara di rumah karena sudah dipersiapkan? Apakah ini jawabannya maksimal? Tentu pilihan A ini kurang tepat ya. Kenapa dia kurang tepat? Karena kalau kalian mengabaikan, tentu kalian tidak menunjukkan adanya sikap empati ya terhadap kegiatan yang rutin dilaksanakan di lingkungan baru. Karena di soal ini konteksnya adalah kalian adalah seorang pendatang. Tentu jawaban A kurang maksimal. Kemudian kita lihat yang B, meminta maaf dan segera mengundur acara tersebut. Ini juga bisa jadi kalian minta maaf dan mengundur acara. Kemudian C, tetap melaksanakan acara syukuran tetapi mengurangi kebisingan agar tidak mengganggu. Apakah yang ini betul? Kemudian yang D, meminta acara di tempat lain. Tentu kita sebagai pendatang masa iya kita yang meminta untuk memindahkan acaranya dan kita tetap melaksanakan syukuran di rumah, tentu tidak etis ya rasanya kalau kita ingin mengatur hal yang selama ini sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, apalagi di sini konteksnya adalah kalian adalah pendatang. Kemudian pilihan E, memajukan acara syukuran agar bisa selesai lebih awal dan bisa ikut serta membantu pengajian di rumah tetangga. Nah, mana pilihan yang tepat kira-kira? Apakah kalian akan meminta maaf saja? Atau D, memindahkan acara di tempat lain? Atau E, memajukan acara syukuran agar bisa selesai lebih awal dan bisa ikut serta membantu pengajian di rumah tetangga? Nah, pilihan yang paling tepat tentu adalah pilihan E. Kenapa pilihan E? Karena pertama, pilihan E kalian menunjukkan bahwa kalian empati atau kalian merasa terbuka dan toleran terhadap apa yang dan peduli terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal Anda dengan cara apa? Kalian berusaha untuk memajukan acara syukuran kalian atau acara syukuran yang sudah diagendakan sebagai bentuk perayaan syukuran di rumah Anda di tempat baru. Nah, kalian memajukan supaya apa? Supaya kalian bisa ikut serta di acara selanjutnya yang di pengajian di rumah tetangga. Ini tentu poinnya maksimal ya. Kemudian mana selanjutnya pilihan yang maksimal? Tentu kita lihat di pilihan C. Tetap melaksanakan acara syukuran tetapi mengurangi kebisingan agar tidak mengganggu. Jadi ya kalian melaksanakan saja tetapi tidak terlalu bising agar tidak mengganggu kalau misalkan kalian tidak bisa menghadiri acara atau kalian tidak bisa mengundur acaranya. Kemudian B, meminta maaf dan segera mengundur acara tersebut itu poinnya 3. Jadi yang paling tepat tentunya adalah kalian harus memajukan acaranya. Ini adalah bentuk penilaian sikap sosial budaya di mana kalian harus memiliki sikap toleransi dan peduli, maka tentu yang sesuai adalah pilihan yang E. Kita lanjut di soal nomor 2. Nah, di sini di soal nomor 2, soalnya menyatakan bahwa Tommy bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak dalam pemberian jasa keuangan. Teman sekantornya didominasi karyawan yang berasal dari satu suku tertentu. Salah satu dari rekan kerja Tommy memiliki sifat buruk. Ia merupakan salah satu bagian dari suku tersebut. Bagaimana sikap Anda? Nah, jadi di sini soalnya adalah ternyata di kantor Anda bekerja itu didominasi oleh suku tertentu, misalkan Jawa atau Sunda dan lain sebagainya. Tetapi ada satu teman Anda yang kurang baik sikapnya, itu berasal dari suku tersebut. Nah, bagaimana Anda menyikapi hal seperti ini? Nah, ini juga adalah bagian atau contoh dari soal sosial budaya. Apakah yang A, mencari informasi kekhasan nilai positif dari suku tersebut dan memahami mengapa terjadi dominasi karyawan dari suku tersebut di perusahaan, atau yang B, memahami bahwa sifat buruk seorang karyawan bersifat pribadi yang tidak dipengaruhi oleh faktor kesukuan dan daerah, atau C, mengingatkan rekan kerja lain untuk bersikap objektif dan menghormati setiap siapapun dari suku apapun. Kemudian yang D, menjauhi semua karyawan yang berasal dari suku tersebut karena sifat buruk itu hasil dari internalisasi budaya suku tersebut. Kemudian yang E, menilai bahwa sifat buruk tersebut hanya dimiliki oleh karyawan itu saja, tidak pada semua karyawan dari suku tersebut. Nah, apa yang pilihan yang paling tepat kira-kira? Kalian bisa skip dulu atau kalian bisa pause untuk memilih mana jawaban yang tepat, kemudian nanti sesuaikan dengan pembahasannya. Ini akan membantu kalian dalam melatih soal, karena pada saat seleksi nanti berkaitan dengan TKP itu tidak jauh berbeda.
dari tahun ke tahun tidak terlalu signifikan bentuknya seperti ini. Jadi ketika kalian bisa mempause, kemudian kalian jawab terlebih dahulu, kalian bisa sambil evaluasi diri. Nah, kita lanjut. Di soal ini, pilihan yang tepat atau yang poin maksimal tentu ada pada pilihan C. Kenapa yang C? Mengingatkan rekan kerja lain untuk bersikap objektif dan menghormati siapapun dari suku apapun. Nah, di mana tentu kalau kita melihat di soalnya ini, kantor didominasi karyawan yang berasal dari satu suku tertentu yang salah satu dari rekan kerja memiliki sifat buruk ya. Jadi highlight-nya adalah ada ternyata satu rekan kerja memiliki sifat buruk. Nah, ia merupakan salah satu suku tertentu yang dimana atas hal tersebut yang paling tepat yang kita lakukan adalah mengingatkan rekan kerja lain untuk bersikap objektif dan menghormati siapapun dari suku apapun. Jadi poin C ini yang maksimal dia 5 poin. Nah, kemudian mencari informasi kekhasan nilai positif dari suku tersebut dan memahami mengapa terjadi dominasi karyawan dari suku tersebut di perusahaan. Ini tentu poinnya 4. Kenapa 4? Karena kalian berusaha untuk mencari tahu kenapa sih penyebabnya sampai suku itu yang menjadi dominan di perusahaan, yang bisa kalian ambil nilai positifnya barangkali untuk menjadi acuan atau hal-hal yang bisa dikembangkan ke depannya. Kemudian yang B ini memahami bahwa sifat buruk seorang karyawan bersifat pribadi yang tidak dipengaruhi oleh faktor kesukuan tertentu. Poinnya 3, kenapa? Karena kalian tetap menunjukkan adanya pandangan positif terhadap sikap buruk orang tertentu yang kebanyakan orang menilainya bahwa ada kaitan antara budaya, suku dengan karakter seseorang. Tetapi di pilihan B ini kalian lebih bersifat positif dengan menilai bahwa sikap pribadi itu tidak bergantung pada suku dan daerah. Kemudian C ini poinnya tentunya 5. Kemudian yang D, menjauhi semua karyawan yang berasal dari suku tersebut karena sifat buruk itu hasil dari internalisasi budaya suku mereka. Ini tentu pilihan D ini tentu yang paling tidak tepat ya kalau kalian menjauhi. Justru yang harus dilakukan ketika mendapati teman yang buruk atau bersikap kurang tepat harus diingatkan sebagai seorang teman. Kemudian yang E itu 2 poinnya karena di sini dia masih ada menilai bahwa sifat buruk tersebut hanya dimiliki oleh karyawan itu, tidak pada karyawan dari suku tersebut. Dia masih ada pandangan positif. Jadi kita lanjut di soal nomor 3. Saat Anda mengikuti rapat di balai desa, beberapa warga mengeluhkan mengenai kebiasaan Anda dan teman-teman Anda yang sering mengadakan acara di area perumahan hingga larut malam. Apa yang seharusnya Anda lakukan? Apakah yang A, mengingatkan teman Anda dan tidak membuat acara lagi hingga larut malam? Kemudian yang B, menanyakan perilaku apa yang mereka keluhkan dari kami? Kemudian C, berusaha untuk membiasakan diri dengan membatasi untuk membuat acara. Kemudian C, D, tetap melakukannya karena keluhan warga merupakan hal yang wajar dan biasa. Ini tentu paling tidak tepat ya, karena kalian tidak introspeksi diri dan tidak menerima tanggapan atau saran dari orang lain. Kemudian yang E, apabila sedang berkumpul dengan teman dibatasi tidak sampai larut malam. Nah, di antara kita sudah eliminasi pilihan D ya. Di antara A, B, C, dan E, mana yang memiliki poin maksimal. Nah, tentu kalau dalam posisi seperti ini kalian sudah mendapatkan teguran dari masyarakat, hal yang patut dilakukan adalah apakah yang mengingatkan teman Anda dan tidak membuat acara lagi hingga larut malam. Kemudian yang B, menanyakan perilaku apa yang mereka dikeluhkan dari kami. Kalau kalian menanyakan kembali, tentu ini kurang maksimal juga ya. Kalau kalian menanyakan sampai sedetail itu, padahal sudah dinyatakan di balai desa bahwa acara sampai malam itu mengganggu mereka. Nah, B juga kurang maksimal. Kemudian yang C kita lihat berusaha untuk membiasakan diri dengan membatasi untuk membuat acara. B ini masih mendapatkan poin 3. Kenapa? Karena kalian masih ada usaha untuk membatasi. Tetapi apakah itu yang menjadi solusi yang paling solutif untuk mengurai atau melihat pandangan masyarakat yang menganggap bahwa mereka merasa terganggu dengan adanya kegiatan kalian sampai larut malam itu? Apakah yang E, apabila sedang berkumpul dengan teman dibatasi tidak sampai larut malam? Kalian berkumpul, tapi yang barangkali karena kebisingan dan lain sebagainya,
apa sampai malam tapi tidak larut malam itu juga bisa menjadi solusi, tapi tidak maksimal. Karena kenapa? Apabila sedang berkumpul dengan teman, dibatasi tidak sampai larut malam. Artinya, larut malam itu kan kita bisa artikan dari misal dari jam 11 sampai di atas jam 12 malam seperti itu. Tetapi ya poin yang di pernyataan di sini di soal tentu kita lihat bahwa beberapa warga mengeluhkan mengenai kebiasaan Anda dan teman-teman Anda yang sering mengadakan acara. Yang diminta di sini karena kalian sering mengadakan acara, bukan sampai di area perumahan hingga larut malam. Jadi yang ditekankan adalah kalian diminta untuk berusaha tidak membuat acara karena mengganggu masyarakat di perumahannya, apalagi sampai larut malam. Jadi pada pokoknya adalah acaranya. Jadi poin yang paling tepat di sini adalah yang pilihan alfa, karena kita mengingatkan teman Anda dan tidak membuat acara lagi hingga larut malam. Barangkali hanya sampai misal hanya sampai jam 8 dan setelah itu selesai. Nah, seperti itu. Jadi poin yang paling tepat adalah pilihan alfa. Kita lanjut di soal nomor 4. Di sini ada soalnya menyatakan bahwa Anda memiliki sebuah butik yang terus mengalami peningkatan pemesanan sehingga Anda berencana untuk menambah karyawan baru dan bekerja sama dengan UMKM yang bergerak sesuai bidang Anda dengan kualitas yang sama. Setelah mencari, Anda menemukan sebuah UKM batik Yogyakarta yang 80% pengrajinnya merupakan penyandang disabilitas. Yang akan Anda lakukan adalah apakah yang A, mencari perajin lain yang bukan penyandang disabilitas karena tuntutan pesanan yang tinggi. Kemudian B, menjual produk tanpa ada rasa ragu karena kualitas terjamin. Kemudian C, mencoba sekali untuk menjual produk karena di toko untuk mengecek respon konsumen. Kemudian D, melihat terlebih dahulu kualitas produk yang dihasilkan sebelum memutuskan. Kemudian E, mengajak pengusaha lain untuk mengambil produk dari UKM tersebut karena kualitasnya tetap terjamin. Nah, mana kira-kira pilihan yang tepat untuk soal nomor 4 ini? Nah, di sini kalian memiliki atau bergerak di sebuah perusahaan, tapi karena kalian kewalahan mengalami atau menghadapi pemesanan yang semakin tinggi, kalian tentu butuh untuk bersama dengan UKM yang lain. Nah, apa yang Anda lakukan ketika menghadapi situasi seperti ini? Nah, tentu yang paling tepat dilakukan adalah kalian harus memperhatikan produk yang kalian jual. Dengan cara apa ya? Kalian akan menjual produk tanpa ada rasa ragu karena kualitas yang terjamin. Meskipun dia adalah seorang disabilitas, meskipun pengrajinnya adalah disabilitas, ya tidak mengapa. Yang penting karena kalian di sini kita highlight ya, karena kualitas yang disajikan sama dengan yang kalian miliki. Jadi yang paling tepat adalah pilihan Bravo. Kalian tetap akan menjual produk tanpa ada rasa ragu karena kualitas terjamin. Ini menunjukkan kalau kalian yakin terhadap apa yang kalian pilih atau kalian memiliki keyakinan dan melihat kesesuaian antara produk yang ingin kalian jual dengan produk yang mereka sajikan dan standar kualitas yang kalian miliki. Jadi poin yang paling tepat adalah poin Bravo, menjual produk tanpa ada rasa ragu karena kualitas terjamin. Selain Bravo, apalagi? Poin selanjutnya yaitu mengajak pengusaha lain untuk mengambil produk dari UKM tersebut karena kualitasnya terjamin. Ini juga bisa ya. Kalian mengajak orang lain, kalian memamerkan, kalian mempromosikan. Tetapi yang paling penting di sini karena kasusnya kalian yang butuh, maka yang didahulukan adalah ya kalian dulu untuk menjual produk itu tanpa rasa ragu karena kualitas yang terjamin, baru kemudian karena kalian sudah yakin kualitasnya terjamin, baru mempromosikannya. Kemudian C itu poinnya 3, karena mencoba sekali untuk menjual produk mereka di toko untuk mengecek respon konsumen. Oke, jadi yang tepat adalah pilihan Bravo. Kita lanjut di soal nomor. Anda adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan logistik. Oke, Anda adalah seorang pegawai di sebuah perusahaan logistik yang sedang mengadakan acara seminar tentang prosedur pengadaan barang dan jasa dari luar negeri. Menjelang acara tersebut, ada kelompok tertentu yang berencana menyebarkan propaganda yang dapat memicu ketegangan dan pemecahan di kalangan peserta, khususnya para investor dan pengusaha. Tindakan terbaik yang
dapat Anda ambil adalah apakah A. Mengamankan jalannya seminar dengan berkoordinasi bersama tim keamanan agar acara berjalan lancar. Kemudian B. Menginformasikan kepada peserta seminar tentang pentingnya tenang dan tidak terprovokasi. Kemudian C. Mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengundang tokoh masyarakat untuk membantu meredakan situasi. Ataukah yang D. Meningkatkan kesadaran peserta seminar tentang bahaya radikalisme dan pentingnya menjaga perdamaian melalui diskusi panel. Atau yang E. Mengajak dialog kelompok tersebut sebelum acara dimulai untuk memahami pandangan mereka dan menjelaskan tujuan seminar. Nah, di sini kalian mendapati ada orang yang tidak sesuai dengan konteks pembahasan kalian, atau ada orang yang berusaha untuk mempropaganda agar pelaksanaan acara tidak berjalan sesuai dengan rencana atau tidak berjalan lancar. Tentu pilihan yang paling tepat di sini yang dilakukan adalah yang pilihan error, karena mengajak dialog ke kelompok tersebut, jadi kelompok yang melakukan provokasi atau membuat adanya ketegangan dan perpecahan, kita ajak dia untuk berdiskusi sebelum acara dimulai untuk memahami pandangan mereka dan menjelaskan tujuan seminar. Jadi kita memberikan dulu pemahaman kepada kelompok-kelompok yang menentang di awal. Nah, sebelum acara dimulai, ini adalah upaya untuk memahami pandangan mereka dan meredakan potensi ketegangan sekaligus menjelaskan tujuan seminar secara damai. Nah, kemudian pilihan yang C kita lihat mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengundang tokoh masyarakat untuk membantu meredakan situasi. Ini poinnya ada 4 yang C. Kenapa? Karena kita lihat bahwa ini juga baik karena mengundang tokoh masyarakat untuk membantu meredakan situasi dapat memberikan pengaruh yang positif dan menenangkan. Kemudian kita lihat yang pilihan A, mengamankan jalannya seminar dengan berkoordinasi bersama tim keamanan agar acara berjalan lancar. Ini tentu poinnya 2. Kenapa ia cukup efektif? Karena koordinasi dengan tim keamanan tentu dapat menjaga acara agar berjalan lancar. Namun, ini hanya solusi jangka pendek ya. Jadi bukan jangka panjang. Bisa saja setelah diamankan ada lagi kegiatan atau provokasi dari geng-geng mereka. Sehingga memang yang paling penting dia lakukan adalah dialog. Kemudian kita lihat pilihan B. Apakah pilihan B tepat? Berapa poinnya? Menginformasikan kepada peserta seminar tentang pentingnya tetap tenang dan tidak terprovokasi ya. Ini juga baik ya. Poinnya 3. Kenapa? Ya, ini kita berusaha untuk membantu menenangkan peserta. Tetapi ini tidak dapat menyelesaikan masalah dengan kelompok tersebut. Hanya di pesertanya saja. Padahal akar masalahnya di kelompok yang melakukan provokasi. Kemudian kita lihat D ini, meningkatkan kesadaran peserta seminar tentang bahaya radikalisme dan pentingnya menjaga perdamaian melalui diskusi panel. Kemudian yang A, mengamankan jalannya seminar dengan berkoordinasi bersama tim keamanan agar acara berjalan lancar. Oke, kalian bisa lihat juga poinnya, kalian dapat berapa dari 5 soal ini, kemudian hitung apakah betul semua atau masih ada yang kurang, kurangnya di mana, kalian bisa evaluasi. Ini sebagai bahan untuk meningkatkan kemampuan menganalisa soal, menganalisa jawaban. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share dan subscribe karena hadirnya platform-platform seperti ini akan membantu kalian belajar dengan mudah dan meningkatkan kemampuan agar memiliki prestasi yang semakin gemilang. Oke, semangat semua. Semoga apa yang kalian inginkan bisa tercapai dan ini bisa menjadi batu loncatan dari hari ke harinya menuju mimpi-mimpi yang sudah direncanakan. Semangat semua, jangan lupa share and subscribe.